Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, segenap jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam Senin ba'da maghrib, setelah baru saja kita ikuti sholat maghrib berjamaah diiringi dengan zikir, tasbih, munajat, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kelak apa yang baru saja kita laksanakan, ibadah maghrib kita, mudah-mudahan diterima, mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kajian yang diajarkan oleh para ulama salaf tentang doa-doa yang kita baca di anggota-anggota wudu. Sudah kita bahas setelah kita menggunakan air dari keran, masukkan air ke hidung, kemur, membasuh muka. Dan sebelum halaman 31 di ujung paling bawah baris halaman 30, wa yaqulu 'inda ghuslil yadaini. Mulainya dari halaman 30 baris terakhir, wa yaqulu 'inda ghuslil yadaini. Udah ketemu Pak? 30 bawah. Sekarang doa yang dibaca ketika membasuh dua tangan. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa yaqulu 'inda ghuslil yadaini. Dan doa yang dibaca ketika membasuh dua tangan. Jadi ketika kita membasuh dua tangan, ulama salaf mengajarkan di doa ini. Bunyinya apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la ta'tini kitabi bisyimali. Ya Allah, berikanlah kitabku dari sebelah kananku. La taj'alni kitabi bisyimali, dan jangan kau berikan kitabku itu dari sebelah kiriku. Kita minta nanti ketika Allah memberikan salah satu laporan buku amal ibadah kita, maka kita berharap di saat kita diberikan buku catatan kitabnya itu dari sebelah kanan, Pak. Karena ada yang diberikan dari sebelah kanan, ada yang diberikan dari sebelah kiri. Kalau diberikan dari tangan kanan, sebelah kanan, itulah yang menunjukkan tanda nih orang menjadi orang yang beruntung hidupnya. Makanya ketika kita membasuh kedua tangan,
Diawali dengan tangan kanan kita bermohon, Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la ta'tini kitabi bisyimali. Ya Allah, berikanlah kitabku dari sebelah kanan tanganku, dan jangan kau berikan ya Allah kitabku dari sebelah kiriku. Kenapa? Karena memang segala sesuatu kalau diawali dari yang kanan itu menunjukkan nilai tanda kebahagiaan manusia. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ada golongan yang diberikan dalam sebelah kanan, dan ada golongan yang diberikan sebelah kiri. Lebih lanjut, wa yaqulu inda masir ra'si, lalu doa yang dibaca ketika membasuh kepala. Apa doa yang dibaca ketika kita membasuh kepala? Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar wa azallani tahta zilin arsyika yauma la zilla illa zilluk. Ini doa ketika basuh kepala nih. Allahumma ya Allah, harrim sya'ri wa bashari 'alan nar, haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka. Jangan sampai rambut kita, jangan sampai kulit kita tersentuh dari api neraka. Nah, kalau kita nggak mau begitu, kita minta tuh. Mintanya kapan? Ketika kita membasuh kepala. Membasuh kepala ada hubungannya dengan rambut yang kita basuh dan akan mengenai kulit bagian kepala itu. Makanya ada kalimat Allahumma ya Allah harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku tersentuh dari api neraka. Wa azallani tatazilin arsyika, dan lindungilah aku di bawah lindungan aras Engkau. Yauma la zilla illa zilluk, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini doa-doa ini kalau kita amalkan, subhanallah, Pak. Bagus nggak, Pak? Bagus. Kalau memang belum hafal, satu-satu udah dihafalin, Pak. Mulai dari doa kemur, masukkan air ke hidung, muka, tangan, kemudian kepala. Ini karena semuanya permohonan-permohonan yang begitu baik, yang pasti kita akan temui ini. Bagaimana tidak ada orang yang mau memohon kepada Allah? Semuanya pasti menginginkan tuh. Jangan sampai kulit kita, jangan sampai rambut kita tersentuh dari api neraka. Bahkan di satu hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti kita bisa bermohon dengan kalimat-kalimat ini kalau memang bukan dari awalnya ketika kesempatan kita memanjatkan doa kepada Allah? Di saat matahari sejengkal kepala manusia, Pak. Kita bisa bayangkan matahari sejengkal kepala manusia. Padahal sekarang ini kita enggak terasa panas. Kenapa? Di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Allah perintahkan 9 malaikat Allah untuk menyirami salju, Pak. Setiap hari disirami itu dengan salju. Tujuannya buat apa? Supaya hawa panas matahari nggak begitu kita rasakan. Kalau sekiranya tidak ada 9 malaikat yang menyirami salju dengan rasa dingin, Pak. Padahal jarak matahari dengan kepala kita sekarang berapa? Ada yang bisa ukur? Enggak, Pak. Tapi kadang-kala terasa panas enggak tuh? Panas juga, apalagi nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ya Allah. Sejengkal, maka di saat itulah kita lihat ada lautan keringat manusia. Baru, Pak, kita ngelihat ada keringat tuh jadi lautan. Ya, keringat manusia jadi lautan. Bagaimana kagak jadi lautan? Seluruh manusia di dunia ini dikumpulkan mulai dari umat Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Muhammad. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai perut, ada yang sampai leher, ada yang sampai telinga, ada yang tenggelam dengan telinga, dengan keringatnya sendiri, Pak.
Tapi disitulah tidak ada perlindungan yang kita berharap, cuman hanya perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini manfaatnya nih Pak, kita baca-baca doa-doa begini. Ini orang-orang tua kita dulu hafal bener nih Pak. Karena ya, iya, karena belajarnya dulu ada yang namanya kitab tuh yang paling sederhana namanya perukunan. Kitab perukunan, ya, pernah lihat nggak Pak? Hah? Belum. Kalau komik bobo pernah, komik bobo, ya, itu yang namanya kitab perukunan tuh jadi lalapan orang-orang tua kita dulu. Coba aja tes orang tua kita dulu, doa dari mulai dia buka keran sampai dia membasuh kaki, semuanya di luar kepala, hafal Pak. Tuh, benar-benar diamalkan. Nah, kenapa? Karena semuanya itu berpengaruh dalam permasalahan nanti kelak, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Lebih lanjut, wa yaqulu inda mashil uzunaini, dan doa yang dibaca ketika membasuh dua telinga. Apa tuh doa yang dibaca? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Doa yang kita baca ketika membasuh telinga, Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku minal ladina, dari orang-orang yastami'unal qawla, yang mau mendengarkan perkataan-perkataan dan mau mengikuti perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita membasuh telinga, mintanya kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku nih orang-orang yang mau dengerin apa? Perkataan, nasihat yang baik, dan mau fayattabi'una ahsana, mau ngikuti kebaikan-kebaikan. Karena ada telinga yang pusing kalau dengar kebaikan, ada Pak, yang nolak nerima kebaikan. Ada telinga yang bawahannya itu mau mendengar kebaikan-kebaikan, dan setelah dia dengar kebaikan, fayattabi'una ahsana, dia mereka ikuti kebaikan itu Pak. Jadi ada orang yang anti mendengarkan kebaikan, telinganya panas Pak kalau dengar kebaikan, ya. Kalau Bapak kalau dengar kebaikan adem atau panas? Adem. Berarti kalau adem memang di bawah AC kali ini. Coba ya. Kalau adem berarti setannya kabur Pak. Karena setan kagak boleh dengar kebaikan. Ada azan, takut nggak setan Pak? Kabur. Ada iqamah, kabur. Orang baca kalimat bismillahirrahmanirrahim, ada asma Allah, lafzul jalalah, takut Pak. Tapi ada orang-orang yang begitu rindu kepada nilai-nilai kebaikan, kalau dia dengerin kebaikan, ya Allah, subhanallah Pak, alangkah nikmatnya. Bahkan fayattabi'una ahsana, mereka mau mengikuti kebaikan. Karena yang kita tempuh sekarang jalan-jalan kebaikan. Jalan kebaikan itu jalannya bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang Allah berikan nikmat, bukan jalan yang tersesat. Jalan yang lurus itu bukan berarti jalan yang jalanannya kagak ada tegongan kiri kanan, tanjak ke atas turun ke bawah, bukan. Berarti ini jalan yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan tuh. Ada jalan menuju kebaikan, ada jalan menuju perbuatan-perbuatan maksiat. Tinggal bagaimana nih. Nah, kalau itu berkaitan dengan jalan, biasanya yang kita gunakan buat jalan apa? Kaki. Nah, makanya lebih lanjut, wa yaqulu indal ghusli rijlaini, dan baca doa ketika kita membasuh kedua kaki. Apa doanya? Allahumma sabbit qadami ala sirat, ya Allah, mantapkanlah kedua kakiku nanti di atas sirat. Allahumma sabbit qadami ala sirat, ya Allah, perjalanan 100.000 tahun di atas jembatan Siratal Mustaqim Pak, bayangin Pak, perjalanan yang begitu jauh.
Tapi dari jauh-jauh hari kita udah punya modal minta tuh. Kalau sehari semalam kita minta 5 kali, belum termasuk yang sunnahnya. Zuhur minta, asar minta, maghrib minta, isya minta, subuh minta. Ketika duha minta, ketika tahajud minta, ketika tasbih minta, ketika basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirat, ya Allah tetapkanlah, mantapkanlah kedua kakiku ketika berada di atas sirat. Jangan sampai tergelincir, Pak. Jangan sampai kecebur nih, terpleset nih, Pak. Bagaimana enggak terpleset? Gambarannya itu benar, Pak, bagaikan rambut dibelah 7. Kalau kita nyebrang di tengah-tengah sawah, jembatannya cuma hanya menggunakan 1 bambu, kira-kira susah atau gampang, Pak? Yang nyebrang orang segede Haji Latif lagi. Kira-kira goyang nggak, Pak? Goyang, Pak. Ya, Pak. Tapi kalau seberangannya bagaikan jalan menuju apa? Jembatan Suramadu. Nah, gimana, Pak? Pak, kalau kita mendapatkan jembatan menuju daerah mana tuh, Pak? Suramadu, Madura ya, Pak. Kalau mau ke Syekh Khalil itu kan kalau orang mau ziarah melewati jembatan Suramadu. Tuh, itu lumayan, Pak. Ya lumayan nggak tuh, Pak? Lumayan. Cuman sekalipun lumayan karena ada di atas, kalau angin kenceng bagaimana, Pak? Kena juga. Tapi bagaimana kekokohan di kaki kita nih supaya kaki kita hebat, bahkan tidak terasa tuh, Pak. Ada orang yang gak merasakan ketika as-sirat, yamus sirat, melewati jembat sirat, dia gak terasa. Kenapa gak terasa? Karena dia selalu minta, ya Allah mantapkanlah, kuatkanlah kedua kakiku ketika menuju sirat. Ini nih, Pak, yang harus kita persiapkan di dalam masalah kehidupan ini. Jadi banyak yang harus kita siapkan. Nih, doa-doa yang diajarkan oleh para ulama yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Wa qad rawa an-Nasa'i wa sahibuhu Ibnu Sinni fi kitabihima. Dan telah diriwayatkan dari Imam Nasa'i dan sahabatnya Ibnu Sinni fi kitabihima, di dalam kajian kitabnya yang berjudul, kitab itu Amalul Yaum wa Lailah. Kitab itu berjudul Kitab Amalul Al-Yaum wa Lailah bi isnadi sahih, dengan sanad yang sahih. Di kitab itu dijelaskan hadis Rasulullah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kata Abi Musa, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in. Ketika aku mendatangi Rasulullah, aku telah menyiapkan air untuk berwudu buat Nabi. Ya, Abi Musa al-Ash'ari ketika berkunjung ke depan ke kediaman Rasulullah, Nabi udah disiapin tuh airnya, Pak, buat berwudu. Ya, kalau zaman dulu itu memang pas tuh, ya Pak. Zaman dulu ngisi air kolamnya pakai diapain kolamnya, Pak? Ditimbain, ya. Ada yang merasa nggak dulu tuh jauh tahun berapa tuh, Pak? Tahun 70-an. Masjid, musola, kolamnya belum ada mesin air. Jadi berarti orang mau wudu, kolamnya diisiin dulu dengan cara bagaimana? Ditimba. Tuh, ini begini nih kisahnya nih. Ya, ketika Abi Musa Asy'ari datang, dia tahu memang waktu itu Nabi mau berwudu, udah ditimbain tuh airnya, udah disiapin airnya. Fatawadda, lalu Nabi berwudu. Fasami'tu yad'u wa yaqulu. Ketika Nabi berwudu, aku dengar Nabi baca doa. Doanya berbunyi apa? Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ada lagi nih. Abi Musa al-Ash'ari ketika mendengar Rasulullah berwudu, Nabi baca doanya,
Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Karena setiap semua anggota tubuh, anggota wudhu yang dia baca, dia basuh muka, mukanya diampuni dosanya. Dia basuh tangan, tangannya diampuni oleh Allah. Dia masuk ke kemur, masukkan air ke hidung, dia basuh kepala, dia basuh tangan, kaki, semuanya dosanya rontok berguguran. Lebih lanjut apa? Wa wasi'li fi dari, luaskanlah rumahku. Yang dimasuk rumah ini apa Pak? Kubur. Kalimat wa wasi'li fi dari, luaskanlah kuburku, bukan berarti Bapak habis berwudu lalu rumahnya jadi lebar, bukan. Ya. Darun itu kan artinya rumah, Pak. Bukan berarti setelah Bapak ngamalin doa ini rumahnya besar, gede. Tetap aja segitu-segitu juga. Cuman yang dimasuk ke rumah di sini kuburannya kita, nanti kubur kita, Pak. Luaskanlah ya Allah kuburku. Tuh, Pak. Karena ada orang di dalam kubur terasa sempit. Bagaimana agak sempit, Pak? Orang mau gali kubur, badan kita diapain sebelumnya? Diukur. Diukurnya pakai apa? Pakai tali rapia. Paling dikasih lebihnya 1 jengkal doang, Pak. Gitu ya. Cuma segitu doang tuh. Tapi ada orang yang merasa di dalam kubur bukan terasa di dalam kubur, Pak. Tuh, makanya ada kalimat raudhah min riyadil jannah. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum khufratan min khuparin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur saudara kami, guru kami, istri kami, suami kami, anak cucu menantu kami yang sudah meninggal dunia, kuburnya jadi raudhah min riyadil jinan, satu kebun daripada kebun surga. Kira-kira kalau kebun daripada kebun surga menurut pandangan Bapak sempit atau luas? Luas. Luas, nggak terasa di dalam kubur. Tuh, lagi enak-enakan di dalam kubur. Saya sudah sampai itu ada orang di dalam kubur malam pertama bagaikan malam pengantin baru, Pak. Haji Latif dulu malam pengantin baru enak nggak? Hah? Enak ya? Enak. Kamarnya bersih nggak? Bersih. Spraynya wangi. Ya Allah, Pak. Istri kita mau ketika malam pengantin baru kita cium apanya aja wangi. Ya, yeah, bener Pak. Kapan tuh Pak? Dulu. Sekarang kita cium jidatnya bau minyak angin. Ya Pak. Tangannya remason, perutnya koyo. Ya Pak, kakinya salep 88. Ya. Bener nih Pak, bener. Ya. Ya, Ahmad ya. Iya, mau tidur sama suami jadi ambil lah minyak angin di pepernya. Kata dia apes dah. Tuh gitu Pak. Lah di sana malam pertama gimana tuh Pak? Bagaimana sempit. Makanya di sini apa kalimatnya wawasi lipidari. Luaskanlah ya Allah untuk rumahku. Yang dimasuk rumah ini kubur. Lebih lanjut apa? Wabarik li fi rizki, berikanlah keberkahan untukku rezekiku. Ya Allah Pak, kita minta udah ditentukan rezeki oleh Allah, minta diberkahi lagi Pak. Berarti kalau rezeki diberkahi oleh Allah yang udah ditentukan ditambah lagi. Bagaimana kakak berkah Pak? Rezeki yang ada di tangan, rezeki yang ada di kaki, rezeki yang ada di mulut, rezeki yang ada di dalam perut, semuanya. Apa saja yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan ini, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam hari ini Bapak bisa hadir ke Masjid Baitur Rahman, itu rezeki dari Allah Pak. Percaya nggak Pak? Iya, kita bisa datang nih malam Senin di Masjid Baitur Rahman adalah rezeki. Jangan dikira bukan rezeki itu Pak.
rezeki kesehatan. Kalau kita mau hitung malam hari ini yang masuk ke rumah sakit banyak nggak Pak? Banyak. Yang masuk ke rumah sakit Pak banyak. Coba Bapak pergi ke rumah sakit Pondok Indah Pak. Namanya juga rumah sakit Pondok Indah. Lantainya 25 lantai. Susternya cantik-cantik, dokternya ganteng-ganteng. Tapi ketika Bapak buka pintu kamarnya, isinya siapa? Orang sakit. Bapak mau mana Pak? Lihat orang lagi duduk di majelis taklim sama duduk sama orang lagi sakit, enakan mana? Coba kalau ngeliat orang lagi sakit di dalam kamar, ada lagi sakit serba selang Pak, dikasih selang semuanya. Dari mulut masukin selang. Dia nggak bisa makan, di perutnya dibolongin masukin selang. Dia kagak bisa buang air, dari kemaluannya dipakein selang. Ya Allah. Kalau begitu kita baru terasa, ya Allah, luar biasa nih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi dah. Udah dikasih rezeki oleh Allah, kata Allah malam Senin badannya sehat nggak? Sehat. Telinganya sehat nggak? Sehat. Rezeki pendengarannya bagus nggak? Bagus. Tapi dia kagak manfaatkan tuh. Alangkah rugi Pak. Sia-sia. Karena kita minta keberkahan rezeki yang Allah berikan tuh. Dari mana? Ketika kita melaksanakan wudhu. Kenapa sih mintanya lagi wudhu? Karena orang lagi wudhu lagi bersuci, lagi bersih. Orang kalau lagi bersih, minta apa saja juga pasti akan diijabah oleh Allah. Lebih lanjut, jamaah sekalian, faqultu ya Nabi Allah. Aku bertanya, ya Nabi Allah, sami'tuka tad'u bi kadza wa kadza. Aku telah mendengar engkau berdoa dengan doa ini dan itu. Qala wa hal tarakna min syai'in, apakah ada doa yang masih tertinggal? Tuh, semua doa-doa itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ada lagi enggak doa yang tertinggal? Tarjamu Ibnu Sinni li hadzal hadis, maka menerangkan Ibnu Sinni dalam hadis ini, babu mayaqulu baina dhahrani wa wudu'ihi. Jadi dijelaskan nanti tentang doa-doa yang dibaca sebelum berwudu. Udah ya. Wa amman Nasai, adapun Imam Nasai fa adkhalahu fil bab, dia memasukkan kajian ini mayaqulu ba'dal firaghi min wudu. Doa-doa yang dibaca selesai wudu juga udah. Wakilahuma muhtamilun, kedua-duanya itu sudah cukup beralasan. Jadi kalau kita mau ngamalin doa-doa dari mulai kita membuka air sampai kita membasuh kaki, cukup nggak tuh Pak? Cukup kalau kita ngamalin tuh. Ada lagi ditanya tadi, maka tanya ada lagi nggak ya Rasul selain daripada itu? Kata Nabi, kalau kamu mengamalin dari awal sampai akhir itu sudah mencukupi untuk mencari hal-hal yang terbaik dalam hidup ini gitu. Lanjut, babu mayaqulu inda iktisalihi. Ini bab yang dibaca, doa yang dibaca ketika mandi. Yustahabbu lil mughtasili, disunahkan bagi orang yang mandi, ayyaqula jami'a ma dzakarnahu, mengucapkan doa-doa yang telah kami bahas fil wudu, dalam masalah wudu, minat tasmiyah, dari mulai membaca bismillah, wa ghairiha, dan dari doa yang lainnya. Tetap tuh bagi orang yang mau mandi boleh dia membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wala farqa fi dzalika bainal junub wal haid wa ghairihima, dan tidak ada perbedaan antara orang yang dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid, wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Wa qala ba'du ashabina, dan telah berkata sebagian sahabat-sahabat kami, in kana junuban aw haidon, apabila dia dalam keadaan junub atau haid, lam ya'ti bitasmiyah,
tidak diperkenankan membaca tasmiyah, membaca bismillah. Jadi kalau orangnya lagi dalam keadaan junub kan nggak boleh baca Quran ya. Tapi kalau dia berucap bismillah itu dalam rangka zikir bagaimana? Boleh gitu ya. Jadi orang yang dalam keadaan mandi gitu. Mandi kita Pak, hukumnya apa sih sehari-hari itu mandi? Pak, Bapak tiap hari mandi nggak? Mandi. Hukum mandi yang Bapak lakukan tuh apa Pak? Mubah Pak. Ya. Jadi mandi yang Bapak lakukan sehari-hari itu hukumnya mubah. Nah kalau mubah, Bapak mau setengah badan, boleh nggak? Boleh. Rambutnya nggak dikenain, boleh nggak Pak? Boleh. Itu mandi mubah. Tuh. Tapi kalau mandi wajib nggak begitu. Tuh. Kalau mandi wajib setengah badan, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Bedanya situ tuh. Jadi Bapak nih kalau sehari mau mandi boleh, kagak juga nggak apa-apa. Ada yang kagak mandi tadi? Hah? Kayaknya yang belakang sono belum mandi. Tuh Pak, mandi sehari-hari itu hukumnya mubah, sama kayak makan Pak. Hukum makan itu mubah. Bapak mau makan sehari 3 kali boleh, sehari 2 kali boleh, sehari sekali boleh. Kagak makan? Boleh. Gitu ya Pak. Kagak makan boleh Pak. Seorang keadaan lapar, dia cuman hanya baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya Allah. Kita kagak sanggup Pak. Ya Pak. Orang sufi ketika lapar, ya Allah saya lapar ya Allah, dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanannya surat Al-Ikhlas. Habis baca Al-Ikhlas perutnya kenyang. Coba Bapak baca lagi lapar itu coba. Hah? Lapar katanya. Bikin lapar. Ya bukan potongan kita Pak. Tuh ya, orang kalau udah dekat sama Allah Al-Ikhlas aja kenyang Pak. Ya Pak. Iya, kalau kita kan udah pakai daging, pakai apa lagi Pak? Iya, pakai sayur, pakai tempe tahu, semuanya ada selesai. Kemudian belum selesai, pakai cuci mulut. Mulutnya aja pakai dicuci Pak. Cucinya pakai apa? Duren montong. Tuh bagaimana Pak? Habis makan bilang begini, mana nih cuci mulutnya tuh? Pangkat kita Pak. Lah kalau orang-orang yang dekat bagaimana mau cuci mulut Pak? Allah. Ini udah pada makan belum? Belum. Ya? Nih, jadi permasalahannya itu karena konteks bitasmiyah. Wal masyhur annaha mustahabba lahu ka ghairihima lakinnahuma la yajuzu lahuma ay yaqsida bil Quran. Tapi dibolehkan Pak, orang yang mandi baca kalimat bismillah kalau bacanya itu bukan tujuan membaca Al-Quran, dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jirati aw subbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna
بالمصطفى الرسول نازى بكل سول صلى وسلم عليه عدا وآله وصحبه عدد نص صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati wassalama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.